Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Ini adalah pertemuan ke-10 dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Di pertemuan ke-8 kemarin kita pernah membahas mengenai metode dan distribusi sampel. Di pertemuan ke-9 kita membahas tentang rentang keyakinan, dan di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Ya, capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini itu adalah mahasiswa dapat menjelaskan dan juga menerapkan pengujian hipotesis. Sedangkan apa yang akan kita bahas kali ini antara lain yang pertama adalah definisi dan konsep dasar dari pengujian hipotesis satu arah, lalu pengujian hipotesis dua arah, dan juga pengujian hipotesis terhadap rataan, variansi, dan proporsi dari suatu populasi maupun sampel. Referensi yang kita pakai masih sama, ada Walpole, Cohen, dan juga Huff. Lalu ini yang pertama yaitu hipotesis dengan hipotesis statistik. Jadi hipotesis itu adalah sebuah dugaan, sedangkan hipotesis statistik itu adalah dugaan mengenai parameter ya. Parameter kita tahu sendiri bahwasanya parameter itu kan ada banyak ya di dalam populasi, yaitu antara lain rata-rata atau mu, varians atau tau, dan proporsi atau p ya. Kita gunakan pointer terlebih dahulu ya. Nah, parameter itu adalah ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi. Jadi ini rata-rata dari populasi, varians dari populasi, ataupun proporsi dari populasi. Saat kita mengetahui hipotesis statistik, itu nantinya akan diuji secara empiris berdasarkan data yang kita ambil dari sampel. Nah, pengujiannya itu dinamakan dengan uji hipotesis atau pengujian hipotesis. Jenis hipotesis statistik itu ada dua. Yang pertama itu adalah hipotesis 0 atau H0, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1. H1 ini itu adalah lawan dari H0 ya. H0 itu sendiri itu adalah dugaan awal kita. Biasanya dugaan ini berdasarkan dari asumsi atau berdasarkan perkataan atau berdasarkan referensi atau berdasarkan data-data yang kita dapatkan sebelumnya. Sebagai contoh, semisal H0 dugaan awalnya itu adalah security itu berpengaruh terhadap penilaian cloud computing, seperti itu. Itu adalah H0-nya ya. Jadi security itu berpengaruh terhadap penilaian cloud computing. Nah, hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu adalah security itu tidak berpengaruh terhadap penilaian cloud computing. Jadi hanya lawannya saja ya. Atau semisal H0-nya nilai dari sebuah kemasan susu itu sama dengan 200 ml gitu. Nah, hipotesis alternatifnya itu adalah nilai isi dari sebuah kemasan susu itu tidak sama dengan 200 ml. Jenis pengujian hipotesis itu ada dua. Yang pertama adalah uji hipotesis satu arah, dan yang kedua adalah uji hipotesis dua arah. Sedangkan uji hipotesis satu arah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan uji hipotesis sisi kanan. Perhatikan di sini, untuk uji hipotesis sisi kiri itu adalah seperti ini ya. H0 disimbolkan dengan H0, itu isinya adalah theta lebih besar sama dengan theta 0, di mana theta itu adalah simbol untuk parameter populasi, semisal varians atau rata-rata dan lain sebagainya ya. Semisal ini H0-nya adalah rata-rata dari isi susu ya,
isi kemasan susu itu lebih dari sama dengan 200 ml. Sedangkan H1-nya itu adalah kebalikan dari H0, yaitu isi susunya kurang dari 200 ml. Untuk uji hipotesis sisi kanan, H0-nya itu adalah theta lebih kecil sama dengan theta 0. Kalau yang di sini tadi theta lebih besar sama dengan theta 0. Kalau yang di sini theta lebih kecil sama dengan theta 0. Sebagai contoh, H0-nya itu adalah isi susu lebih kecil sama dengan 200 ml. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah isi susu lebih besar dari 200 ml. Untuk uji hipotesis dua arah itu menggunakan tanda sama dengan saja. Jadi hipotesis nolnya itu adalah tetanya sama dengan teta 0. Sebagai contoh, rata-rata isi kemasan susu sama dengan 200 ml. Untuk hipotesis alternatifnya, rata-rata isi kemasan susu itu tidak sama dengan 200 ml. Nah, untuk mempermudahnya, H0 itu adalah segala sesuatu yang mengandung sama dengan, ya. Jika mengandung sama dengan itu kita letakkan di dalam H0. Jadi semisal nih, asumsi kita itu adalah isi susunya lebih besar dari 200 ml. Isi susunya lebih besar dari 200 ml. Karena tidak ada sama dengannya, maka itu kita jadikan menjadi hipotesis alternatif atau H1. Isi susunya lebih besar dari 200 ml. Nah, maka H0-nya itu adalah isi susu lebih kecil sama dengan 200 ml. Contoh penentuan H0 dan H1 dapat kita lihat sebagai berikut, ya. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 5 juta. Apakah hal itu benar? Nah, ini yang akan kita uji nih. Apakah hal tersebut benar? Itu yang akan kita uji. Sedangkan hipotesisnya kita lihat di sini. Rata-rata pengeluaran itu adalah mu, ya. Rata-rata pengeluaran itu adalah mu. Berarti kalau kita lihat di sini, mu itu adalah parameter populasinya, ya, parameter populasinya. Sedangkan parameter populasi untuk dugaan awalnya itu adalah 5 juta. Nah, kita sudah tahu nih, di sini ada theta, ada mu dan ada 5 juta. Sekarang tandanya, ya. Tandanya yang di sini dugaannya itu adalah kurang dari 5 juta. Berarti theta kurang dari 5 juta. Nah, karena di sini tidak ada sama dengan, maka ini kita jadikan hipotesis alternatif atau H1. H1-nya itu adalah rata-rata pengeluaran kurang dari 5 juta. Jika H1-nya seperti ini, maka H0-nya itu adalah rata-rata pengeluaran lebih besar sama dengan 5 juta rupiah. Contoh yang kedua, menurut seorang dokter paru-paru, persentase orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Kita lihat di sini, persentase berarti kita menggunakan P. Ya. Lalu ada 30%. Di sini kita tulis 30%. Lebih dari 30%. Di sini berarti kita buat lebih dari 30% seperti ini. Karena ini tidak mengandung sama dengan, berarti di sini adalah H1, ya. H1 atau hipotesis alternatifnya. Maka H0-nya itu adalah P lebih kecil sama dengan 30%. Itu adalah cara untuk menentukan H0 dan H1. Contoh yang lain, ya. Oh ya, di sini ini pengujian satu arah di kiri, ya. Ya, karena kiri seperti ini. Lalu yang di sini pengujian satu arah kanan. Jika kita lihat yang sebelumnya tadi pengujian dari sisi arah kiri, maka kita lihat di sininya lebih kecil. Sedangkan di sisi kanan ini lebih besar. Maka di sini ini pengujian dari arah
kiri, dan ini pengujian satu arah kanan. Selanjutnya, menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak itu berarti mio ya, rata-rata adalah 60 kali. Rata-rata jantung berdetak adalah sebanyak 60 kali. Ini berarti menggunakan sama dengan. Jika menggunakan sama dengan, maka ini adalah H0 ya. Sedangkan H1-nya maka tinggal kita buat negasi dari H0 ya, yaitu mio-nya tidak sama dengan 60 kali. Ini berarti menggunakan apa? Hipotesis dua arah ya, pengujian dua arah. Selanjutnya, menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswanya minimal 60. Ini berarti menggunakan apa? Mu ya, dan 80. Rata-rata nilai UAN siswanya minimal 80. Berarti kalau menggunakan minimal 80 itu masuk ya. Ini berarti lebih besar sama dengan 80. Maka H0 ya, ini kita tentukan sebagai H0 karena mengandung sama dengan. H1-nya tinggal negasi dari H0, yaitu mu-nya atau rata-rata UAN-nya lebih kecil dari 80. Ini adalah pengujian satu arah dari arah kiri. Contoh selanjutnya, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml ya. Jadi di dalam kalengnya itu bertuliskan berisi 200 ml. Namun Yogi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Apakah pendapat Yogi benar? Nah, yang ditanyakan di sini, yang kita uji hipotesisnya itu adalah pendapat dari Yogi. Pendapat dari Yogi itu apa? Bahwasanya minuman kalengnya itu isinya kurang dari 200 ml. Maka kita menggunakan mu rata-ratanya itu kurang dari 200 ml. Karena ini tidak sama dengan, maka ini menjadi hipotesis alternatif atau H1 ya. H1 ini bisa juga disebut dengan HA gitu ya. Sedangkan H0-nya maka mu lebih besar sama dengan 200 ml seperti ini. Ini menggunakan pengujian satu arah dari arah kiri ya, karena lebih kecil. Menurut dosen, beliau mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya lebih dari 70. Ya, ini berarti tinggal mudah saja, mu lebih dari 70. Kalau lebih dari 70, maka ini menggunakan H1. Sedangkan H0-nya itu adalah mu lebih kecil sama dengan 70. Ya, ini berarti pengujian satu arah dari arah kanan. Selanjutnya, ini adalah prosedur dalam pengujian hipotesis. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan dulu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Ya, kita baru saja sudah mencoba untuk menentukan mana yang menjadi hipotesis 0 dan mana yang menjadi hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua, tentukan taraf signifikansinya ya, atau alfa ya. Ini sebenarnya tandanya alfa ya, tapi karena saya tidak bisa menemukan tandanya di PowerPoint ya, akhirnya dibuat seperti ini. Ini tandanya ini alfa ya. Nah, tentukan taraf signifikansinya. Kita sudah mencoba menentukan alfa di pertemuan sebelumnya ya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menghitung nilai dari statistik ujinya ya. Nanti akan kita coba di step ketiga, keempat, dan kelima akan kita coba ya. Yang keempat, tentukan wilayah kritis atau wilayah di mana H0 ditolak ya. Jika H0 ditolak itu artinya apa? H1 ya. H1 yang diterima. Ini maksudnya tanda gini ya. Nah, jika menolak H0 itu artinya H1 diterima. Tapi jika
gagal menolak H0 itu berarti H0 ya. Jangan pusing. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah tolak H0 ya. Ini tolak H0. Kalau tolak H0 itu artinya apa? Berarti hipotesis 1 itu yang diterima. Yang kedua itu adalah gagal menolak ya. Gagal menolak H0. Gagal menolak H0. Jika gagal menolak H0 itu artinya apa? Maka yang hipotesis yang diterima itu adalah H0 gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita mengambil keputusan nantinya, yaitu tolak H0 ya di step kelima ini, tolak H0 atau gagal tolak H0. Jika tolak H0 itu artinya hipotesis 1 yang diterima. Jika gagal tolak H0 maka itu hipotesis H0 yang diterima. Oke, ini step yang ketiga ya, yaitu menentukan statistik ujinya. Tadi di sini menghitung nilai dari statistik ujinya. Fungsi peubah acak itu untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Sebagai contoh, uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel yang besar dan varians populasi tidak diketahui itu menggunakan statistik uji Z ya. Jadi ada yang menggunakan statistik uji Z, statistik uji T, statistik uji F, statistik uji X2 ya. Sebagai contoh, misal uji statistik Z ya, uji Z itu menggunakan rumus seperti ini. Z sama dengan X bar minus mu 0. Nih mu 0 tuh harusnya sebenarnya tulisannya seperti ini ya. Mu 0-nya di bawah di sini gitu ya. Seperti biasa saya tidak bisa menulis di sini ya. Jadi X bar dikurangi mu 0 per S-nya itu adalah standar deviasi dari sampel ya, dibagi akar dari jumlah sampel yang digunakan ya. Sedangkan mu 0 itu adalah nilai rata-rata di bawah hipotesis 0. Nah, statistik uji yang lain ini ada uji Z, uji T, uji F, uji X2 tergantung dari hipotesis mengenai parameter apa. Nanti akan kita coba contohkan. Yang keempat itu adalah penentuan wilayah kritis. Nah, penentuan wilayah kritis ini itu kita lihat dari uji hipotesis mana yang kita gunakan ya. Sebagai contoh di sini kan ada ada 3 ya, uji hipotesis satu arah dari kiri, uji hipotesis satu arah dari kanan, dan uji 2 arah. Nah, ini contoh untuk uji hipotesis satu arah dari kiri ya. Ini itu H1-nya itu adalah mu lebih kecil dari mu 0. Sedangkan H0-nya itu adalah mu lebih besar sama dengan mu 0. Bayangkan bahwasanya data populasi kita itu adalah terdistribusi normal seperti ini ya, terdistribusi normal seperti ini. Nah, kita dapat membagi menjadi 3 buah bagian. Bagian yang pertama ini di bagian sini ini yang bisa kita sebut dengan alfa ya. Alfa itu adalah di sini ya. Yang keduanya adalah di bagian tengah. Di bagian tengah ini jika datanya itu nanti akan ada di bagian tengah, maka kesimpulannya adalah gagal tolak H0, atau artinya apa? H1 yang diterima ya. Ini H1 yang diterima di sini. Tapi gagal tolak H0. Oh, maaf. Kalau gagal tolak H0, maka di sini H0 yang diterima gitu ya. Tapi kalau masuknya ke bagian alfa sini, maka dia kesimpulannya itu adalah tolak H0 atau apa? H1 yang diterima ya. Jadi kalau pengujian dari satu arah kiri, maka yang dilihat adalah sebelah kiri nih. Sebelah kiri sini. Nah, dari sebelah kiri sini ada 2 bagian ya, gagal tolak H0 yang ada di bagian sini, dan juga bagian yang sini itu tolak H0. Nah, minus ZA ini itu adalah nilai kritisnya ya. Nilai kritisnya.
dimana nanti nilai kritis akan kita tentukan berapa nilai kritisnya. Kayak tadi semisal 200 ml ya, nilai kemasan rata-rata kemasan susu itu 200 ml. Nah, itu adalah nilai kritisnya. Terus nanti kita akan menghitung dengan nilai parameternya ya. Ujinya yang kita gunakan apa? Apakah T hitung, apakah Z hitung, F atau X2 ya. Ini menggunakan semisal Z hitung, maka di sini minus Z hitung ya. Jika P value-nya itu adalah probabilitas atau peluang dari Z yang lebih kecil dari Z hitung ya, atau semisal P value-nya lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0 ya. Di sini minus Z hitung itu lebih kecil dari minus Z alfa. Z alfa itu adalah nilai kritisnya ini ya. Z alfa ini adalah nilai kritisnya, maka keputusannya adalah tolak H0. Begitu pula dengan sebaliknya, jika penentuan uji hipotesis satu arah dari arah kanan. Nah, yang dilihat di sebelah kanan sini ya. Perbedaannya kalau tadi di sini itu minus Z alfa gitu ya. Kalau di sini Z alfa, positif nilainya ya. Z alfa ini itu adalah nilai kritisnya ya. Ketika kita menggunakan uji hipotesis satu arah dari arah kanan, maka H1-nya itu adalah mu lebih besar dari mu 0 ya. Mu 0 itu adalah nilai kritisnya tadi ya. Lalu kita akan menggunakan perhitungan tadi uji statistiknya. Semisal uji statistiknya adalah menggunakan Z ya. Maka kita akan menghitung Z hitungnya berapa. Jika Z hitungnya lebih besar dari Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Tolak H0 itu berarti apa? H1 yang diterima. Tapi jika Z hitungnya itu kurang dari Z alfa, maka dia akan masuk di sebelah sini ya. Jika masuk di sebelah sini, maka yang diterima yang mana? Yang H0 atau hipotesis 0 ya. Ini bisa juga kita ganti dengan T gitu ya. Semisal di sini T hitung ya. T hitung itu lebih besar dari T alfa ya. Hasilnya apa? Sama, keputusannya tolak H0. Begitu pula dengan ini P value-nya lebih kecil dari alfa, keputusannya adalah tolak H0. Jika penentuan wilayah kritisnya itu menggunakan uji hipotesis dua arah, maka perbedaannya itu menggunakan alfa per 2 ya. Dimana di sebelah sini ya, itu kita menggunakan yang sebelah uji kiri ya. Yang di sini kita menggunakan uji kanan. Nah, di sini kita lihat nih, ini minus Z nilai kritisnya ya, minus Z alfa per 2. Ini sebenarnya alfa ya ini ya. Ini sebenarnya alfa, ini alfa per 2 gitu ya. Sedangkan di sini Z alfa per 2 ya. Kalau di sini minus Z alfa per 2. Jika min Z hitung ya, itu lebih kecil dari min Z alfa per 2 ya, maka keputusannya adalah tolak H0. Tolak H0 berarti apa? H1 ya. Begitu pula jika kalau menggunakan di sebelah kanannya, kita hitung Z hitungnya lebih besar dari Z alfa per 2, keputusannya adalah tolak H0. Ini artinya apa? Bahwasanya Z hitung mutlak ya, nilai Z hitung mutlak itu apabila lebih besar dari Z alfa per 2, maka keputusannya adalah tolak H1 atau tolak H0 atau H1 yang diterima. Ini sama saja dengan semisal P value-nya itu adalah peluang dari Z yang lebih kecil dari Z hitung dikalikan dengan 2, atau P value-nya lebih kecil dari alfa. Keputusannya masih sama, yaitu tolak H0. Nah,
Langkah terakhir itu adalah pengambilan keputusannya ya. Pengambilan keputusannya itu ada 3. Yang pertama, jika uji hipotesis satu arah dari arah kanan ya, kita akan menolak H0 jika nilai statistik ujinya, semisal Z hitung atau T hitung, itu lebih besar dari nilai kritis alfa ya. Untuk uji hipotesis satu arah dari arah kiri, kita akan menolak H0. Menolak H0 itu berarti maksudnya H1 gitu ya. H1 ya. Ini juga sama H1. Ya. Kita akan menolak H0 jika nilai statistik ujinya itu lebih kecil dari minus nilai kritis alfa. Untuk yang uji hipotesis dua arah ya, kita akan menolak H0 jika ini nilai mutlak gitu ya. Nilai mutlak dari nilai statistik uji itu lebih besar dari nilai kritis alfa per 2. Nah, ini adalah statistik uji yang akan kita pergunakan. Jadi semisal kita menggunakan uji hipotesis untuk mu atau rata-rata ya, apabila standar deviasi populasi atau to-nya itu diketahui, maka kita menggunakan statistik uji Z ya, atau Z hitung, di mana Z hitung rumusnya itu adalah X bar atau rata-rata X, rata-rata sampel ya, minus mu 0 ya, lalu dibagi to standar deviasi per akar dari N atau akar dari sampel ya. Akar dari jumlah sampelnya ya, jumlah sampelnya. Nah, itu jika standar deviasi dari populasinya diketahui. Bagaimana jika standar deviasi dari populasi tidak diketahui? Kita akan menggunakan standar deviasi dari sampel atau S kecil ya. Nah, ini pun dibagi menjadi 2, sama seperti ketika kita menggunakan rentang keyakinan di pertemuan sebelumnya ya. Apabila sampelnya besar, yaitu N-nya lebih besar dari 30, kita bisa menggunakan statistik uji T N-1 atau statistik uji Z ya. Sedangkan untuk sampel yang kecil, kita hanya bisa menggunakan statistik uji T N-1. Perbedaan rumusnya sebenarnya hanya di bagian sini nih ya. Ini hanya kalau yang tadi itu menggunakan to atau standar deviasi populasi, kalau yang sekarang menggunakan standar deviasi dari sampel ya. Rumusnya masih sama, X bar minus mu 0 per standar deviasi dari sampel per akar dari N. Ini sebenarnya akar N ini itu bisa kita taruh di atas gitu ya. Ya, bisa saja kita taruh di atas. Jadi misal akar N dikalikan dengan dalam kurung X bar min mu 0 ya. Sama saja. Sedangkan Z statistik uji Z-nya itu ya masih sama, X bar min mu 0 per S per akar dari N. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam. Nah, nilai tengahnya 800 jam. Dan simpangan bakunya 40 jam. Ya. Ini berarti standar deviasinya diketahui ya, simpangan baku dari populasinya diketahui 40 jam. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800 jam melawan alternatif mu tidak sama dengan 800 jam bila suatu contoh acak dari 30 lampu menghasilkan umur rata-rata 788 jam. Gunakan taraf nyata 0,04. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis satunya dulu ya. Jadi di sini kita akan menguji hipotesis ya. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata jam ya, rata-rata jamnya dari sebuah lampu itu adalah 800
jam. Karena ini menggunakan sama dengan, berarti kita menggunakan apa? Menggunakan uji hipotesis dua arah ya. Jadi H0-nya itu mu sama dengan 800. H1-nya tinggal di kebalikan dari H0, yaitu mu atau rata-ratanya tidak sama dengan 800. Nah, X bar-nya ini sebenarnya tulisannya gini ya, X bar. Nah, karena nggak bisa menemukan lambangnya ini, makanya saya ganti jadi X bar. Jadi X bar-nya sama dengan 788 atau rata-rata dari sampelnya itu adalah 788. Ini rata-rata dari 30 lampu ya. Rata-rata dari 30 lampu itu 788. Taraf nyatanya itu alfanya itu 0,04 ya. Terus N-nya itu 30. Lalu simpangan bakunya, tonya itu diketahui yaitu 40 jam. Karena simpangan baku dari atau standar deviasi dari populasi diketahui, maka kita menggunakan statistik uji Z ya. Dimana rumusnya Z itu adalah X bar min mu 0 per to simpangan baku atau standar deviasi per akar dari N. Nah, kita untuk mengetahui ini ya Z karena ini apa namanya uji hipotesis dua arah ya, maka alfanya dibagi dua. Alfa dibagi dua sama dengan 0,02. Untuk mengetahui nilai Z 0,02 itu kita menggunakan nilai Z table ya. Nah, di sini 0,02 itu berarti kan 0 kalau 1 dikurangi 0,02 itu hasilnya kan 0,98 ya. 0,98 itu letaknya di antara ini ya, di antara dua ini, berarti 2,05 ya. 2,05 tapi tidak sampai 2,06. Nah, di sini nilainya itu adalah 2,054 ya. Diketahui nilainya seperti ini. Nah, jika kita sudah tahu 2,054 ya, ini tuh berarti dia akan ada di sini nih. Nah, kita akan menolak H0 ya. Kita akan menolak H0 di sini, ini bagian ini itu akan kita tolak jika Z hitung dengan nilai mutlak itu lebih besar dari Z alfa per 2. Berarti yang sekarang kita cari tahu itu adalah nilai dari Z hitungnya. Berapakah nilai Z hitungnya? Ya, di sini nih nilai Z hitungnya. Z hitungnya X bar berarti berapa? 788 dikurangi mu 0 ya. Mu 0-nya itu 800 ya, nilai parameternya tadi 800 per jumlah si standar deviasi yaitu 40 per akar dari jumlah sampelnya per akar 30. Hasilnya adalah minus 1,643. Nah, dari sini kita lakukan pengujian ya. Apakah Z hitung dengan nilai mutlak itu lebih dari Z alfa per 2? Nah, ini yang harus kita ketahui ya. Ternyata Z hitungnya itu adalah minus 1,643. Kita mutlakkan itu berarti 1,643 ya. 1,643 itu lebih kecil dari 2,054. Karena lebih kecil, dan lebih kecil itu berarti artinya tidak lebih besar ya. Karena ini nilainya lebih kecil, berarti kesimpulannya itu adalah gagal tolak H0. Gagal tolak H0 itu artinya apa? H1 yang diterima. Jika H1, maka yang di bagian ini yang diterima ya. Ya, mu tidak sama dengan 800 jam. Kesimpulan yang kita dapatkan apa? Belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata umur lampu yang diproduksi tidak sama dengan 800 jam. Atau ini, mohon maaf, ini seharusnya belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata umur lampu yang diproduksi sama dengan 800 jam ya. Ya. Belum cukup bukti
untuk mengatakan rata-rata umur lampu yang diproduksi itu sama dengan 800 jam. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal ini saya ambil dari bukunya Walpole ya. Ambil dari referensinya Walpole yang judulnya adalah Ilmu Peluang dan Statistik untuk Engineer dan Researcher ya. Engineer dan Scientist, Engineer dan Scientist. Contoh soal yang kedua. Suatu contoh acak 8 batang rokok merek tertentu mempunyai kadar nikotin rata-rata 4,2 mg dengan simpangan baku 1,4 mg. Nah, ini simpangan baku dari 8 batang ya. Berarti ini standar deviasi dari sampel ya. Apakah hasil analisis ini sejalan dengan pernyataan perusahaan tersebut bahwa nikotin rata-rata pada rokok yang dihasilkan tidak lebih dari 3,5 gram? Nah, ini adalah hipotesisnya ya, bahwasanya kadar nikotin rata-rata ya pada rokok yang dihasilkan tidak lebih dari 3,5 mg. Itu berarti apa? Mu ya, mu di sini 3,5 mg tidak lebih dari, berarti kan ini tidak lebih dari, berarti kan mu lebih kecil sama dengan 3,5 ya. Karena ini pakai sama dengan, maka itu menjadi H0 nya seperti ini contohnya. H0 mu nya tidak lebih dari atau lebih kecil sama dengan 3,5. Ini menggunakan hipotesis satu arah dari arah kanan. Maka H1-nya kita bisa menentukan mu lebih besar dari 3,5. Selanjutnya kita cari atau data-data yang ada di sini ya. X barnya seperti ini ya. Itu adalah 4,2 mg. Di mana alfanya itu adalah 0,01 ya, taraf nyatanya ya, atau semacam kepercayaannya ya, level confidence-nya 0,01. Lalu T-nya itu adalah T 0,01 N-1 ya. N-1 berarti 7 ya. Nah, T 0,017 itu kita dapatkan 2,988. Maka kita nanti akan melakukan pengujian apakah T hitung lebih besar dari T alfa ya, di mana T alfanya itu adalah 2,988. Apakah T hitungnya itu lebih besar dari 2,988 ya? Jika lebih besar, maka kita memiliki kesimpulan tolak H0. Nah, N sama dengan N-nya sama dengan 8 ya. 8 batang rokok ini yang jadi sampelnya. Lalu simpangan baku atau standar deviasi dari sampelnya itu adalah 1,4. Karena toh tidak diketahui dan N-nya itu lebih kecil dari 30, maka kita hanya bisa menggunakan uji statistik T ya. Uji statistik T. Di mana T hitungnya rumusnya seperti ini. T N-1 itu X bar min mu 0 per standar deviasi dari sampel per akar dari N. X barnya itu 4,2 dikurangi mu 0-nya itu 3,5 di sini ya. Kurangi 3,5 per standar deviasi dari sampelnya 1,4 dibagi akar dari jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya adalah 8 ya. Sama dengan 1,414. Oke, 1,414 ini sebagai T hitung kita bandingkan dengan nilai T alfanya. Ternyata apakah 1,414 itu lebih besar dari 2,988? Ternyata 1,414 itu lebih kecil dari 2,988. Itu artinya apa? Artinya gagal tolak H0. Jika gagal tolak H0 itu berarti H0-nya itu diterima.
Itu artinya jika gagal tolak H0 berarti H0 yang diterima. H0 itu adalah mu-nya rata-ratanya lebih kecil sama dengan 3,5. Kesimpulannya ini kita hapus ya, yaitu sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata kadar nikotin tidak lebih dari 3,5 mg. Contoh soal yang ketiga, waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi itu adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Sampel acak dari 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit dengan menggunakan sistem baru tersebut. Uji hipotesis rata-rata waktu yang diperlukan dengan sistem baru kurang dari 50 menit. Gunakan taraf nyata 0,05 dan asumsikan bahwa populasi waktu yang diperlukan adalah normal. Silahkan dicoba ya, lalu jika bisa silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini di mata kuliah probabilitas dan statistika di topik mengenai pengujian hipotesis. Jika ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.